Kali ini saya mengajak teman-teman untuk menyimak cara membersihkan, mencuci plastik-plastik yang akan kita buat menjadi ecobrick. Ya teman-teman ya. Nah, ini plastik-plastik yang sudah saya kumpulkan dari dapur, dari kios, pokoknya dari mana saja saya menemukan plastik yang masih kotor, lalu saya ambil, cuci ya. Ini sudah saya gunting-gunting, tinggal dibilas sebenarnya. Jadi teman-teman minta maaf ya kalau biasanya Anda semua disuguhkan video berupa resep makanan atau apa yang nikmat-nikmat itu. Waduh, minta maaf ya, saya justru menyuguhkan video yang sepertinya agak kurang sedap dipandang mata. Oke ya teman-teman ya, tapi saya kira tidak apa-apa lah, namanya juga berbagi toh. Ini plastik-plastik harus dicuci bersih, kemudian dijemur supaya nanti ketika kita membuatnya menjadi ecobrick, dia tidak kotor lagi, karena ecobricknya itu akan kita gunakan dalam rumah ya. Ini tempat-tempat, ini karamel semua ya. Ini plastik-plastik seperti ini kan sudah tidak laku lagi. Saya tidak tahu kalau seperti ini apakah masih laku, tapi yang jelas di tempat saya belum ada bank sampah, sehingga plastik-plastik umumnya itu dibuang lalu dibakar. Ini bilasan kedua sebenarnya teman-teman ya. Waktu dia masih kotor-kotor itu sudah beberapa waktu yang lalu saya sudah cuci, tapi baru hari ini sempat lagi cuci karena badan kurang sehat, belum sempat lanjutkan. Ini bilasan kedua ya. Nah teman-teman, saya tunjukkan bahwa ketika kita menggunting sudut-sudut dari plastik yang kita amankan itu mesti seperti ini ya. Ini digunting supaya benar-benar bersih sampai sudut-sudutnya. Seperti ini, kalau kita tidak gunting, belah seperti ini, maka kotoran yang di tengah ini itu masih ada, dan itu ketika dibuat ecobrick, ketika dia tidak bersih, bisa saja terjadi kontaminasi ya, terjadi reaksi kimiawi atau apa yang membuat ecobrick kita itu bisa rusak. Bisa jadi juga akan muncul jamur, lalu menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah itu sebabnya kita mesti cuci dia bersih. Oke ya teman-teman. Bersihnya. Ini semua diamankan ya. Nanti akan dijemur lagi teman-teman ya. Tapi video kali ini sepertinya cukuplah. Lihat-lihat saya mencuci plastik, mengamankan plastik-plastik kresek ini kan. Ini sebenarnya tempat-tempat ikan ini teman-teman ya. Ini tempat-tempat ikan. Kalau istri saya itu beli ikan, lalu dia sudah bersihkan ikannya, plastiknya dia biasanya langsung belah seperti ini, sobek, supaya gampang dicuci, kering sampai sudut-sudutnya. Ini semua diberlem. Nah ini kan, jadi tidak ada yang tinggal ya.
itu teman-teman ya. Ini tempat-tempat kue semua ya, masako ini sampai sudut-sudutnya kita bersihkan supaya tidak ada sisa-sisa makanan yang tinggal. Oke, begitu ya teman-teman. Ini baru satu kantong, masih ada 2 kantong lagi. Nah, sekali lagi teman-teman, ini kita buat supaya plastik-plastik sisa dari konsumsi kita itu tidak terlepas ke alam bebas ya teman-teman. Artinya ya, kita berusaha supaya kita tetap bisa menikmati apa yang tersedia di alam ini, tetapi sekaligus juga kita menjaga supaya alam ini juga tetap sehat ya. Karena kalau alam kita sehat, lingkungan kita sehat, maka hasil-hasil yang akan kita dapat darinya juga pasti sehat lah ya kan. Kalau ini dibakar semua ya teman-teman, plastik-plastik itu kan langsung memproduksi CO2, racun yang terlepas ke udara kita, dan itu lambat laun kalau tidak diambil tindakan kecil-kecil seperti ini, maka kita tanpa sadar kan sebenarnya juga menyumbang kerusakan ke alam ya. Banyak orang yang mengatakan kita tanpa sadar sebenarnya berdosa secara ekologis ya. Kita berdosa secara ekologis, tapi ya Allahu alam ya. Yang jelas dari sudut pandang kami sebagai eco breaker itu, ini tindakan perlu dilakukan. Ini tindakan ini harus dilakukan. Ini kantong plastik 2 teman-teman ya. Wow, ini banyak banget. Ini dari kamar mandi. Nah, ini saset-saset sampah seperti ini teman-teman ini. Waduh, banyak sekali kan biasanya berserakan nih. Dan ini harus digunting baik-baik, bersihkan baik-baik ya. Ini sampai ke sudut-sudutnya supaya bersih sungguh-sungguh. Sekali lagi, ini bukan tanpa alasan ya. Ini bukan tanpa alasan mengapa ini kita buat. Ini cita-citanya itu tadi ya, supaya kita bisa memelihara lingkungan kita tetap sehat, supaya kita yang tinggal di dalam lingkungan itu juga sehat. Jangan sampai kita malah membuat lingkungan itu rusak karena sampah-sampah plastik yang terbuang begitu saja atau dibakar ya. Ini tempat sampah ini kalau dibuang dia bisa puluhan tahun baru bisa terurai ya, bahkan ratusan tahun kali ya. Selama dia ada di tanah itu, dia masalah dia tenggelam, awet dia sepertinya, butuh waktu yang sangat lama untuk bisa terurai. Itu sebabnya kita ingin mengamankannya lebih awal dari rumah kita masing-masing teman-teman ya. Ini kalau dari rumah saya pengalaman sudah kurang lebih 2,5 tahun mencoba membuat EcoBig ini. Setiap bulan itu kurang lebih 2 kilo plastik saya produksi bersama dengan keluarga saya ya. Macam ini sampah-sampah saset ini kan sebenarnya dari kamar mandi kami ini. Nah, ini plastik-plastik ini harus dicuci. Setelah itu kita akan jemur dia ya teman-teman.
Kita jemur sampai dia kering. Lalu setelah kering kita lanjutkan dengan menggunting-guntingnya kecil-kecil supaya mudah dimasukkan ke dalam botol plastik ya, ke dalam botol plastik. Jadi itu urutannya. Kalau kita ingin membuat EcoBrick ya, pertama memang ya harus kumpul plastiknya, entah dari rumah sendiri atau bisa ambil di kios. Saya kadang-kadang juga ambil di kios titik plastik saya di sana, supaya mereka punya sampah-sampah plastik jangan dibuang, simpankan untuk saya, nanti saya ambil gitu kan. Lalu ada beberapa kios yang dengan senang hati mengumpulkannya, ada juga yang tidak peduli, nggak mau. Ya, sudahlah, yang mau saja. Kita tidak bisa memaksa semua orang kan. Kita buat semampu kita sajalah. Ini tempat-tempat tabung ini semuanya. Wah, oke teman-teman, selamat menikmati video kali ini. Semoga menghibur atau menginspirasi Anda. Siapa tahu Anda juga ingin mencoba membuat EcoBrick seperti ini ya. Ya aku. Ini teman-teman, plastik-plastik kresek semuanya ya. Ini tempat-tempat ikan atau tempat sayur ya, atau tempat-tempat ya banyak macam lah. Biasa kita ibu-ibu belanja kan. Pasar. Ini tidak bisa dihindari soalnya. Kita sudah beralih dari menggunakan tempat-tempat yang bisa digunakan lagi gitu ya, kayak keranjang-keranjang ibu-ibu itu kan, yang di kampung-kampung kan, itu sebenarnya bagus. Jadi orang-orang tua dulu kita kan itu pakai keranjang rotan, mereka pakai keranjang rotan kan, orang tua kita dulu itu kan. Sebenarnya itu yang paling bagus, karena keranjang-keranjang rotan atau bambu yang dianyam itu bisa digunakan berulang-ulang, dan ketika rusak dia tidak akan menjadi sumber kerusakan bagi alam ya, karena dia cepat terurai. Dan itu bahan yang alami kan, bahan organik. Kalau ini non organik, ini sesuatu yang berbahaya dan tempat-tempat sampah semua ini, tempat-tempat snack cuci semua. Oke teman-teman, ini sudah kelihatan ada kotor-kotor ya, biasalah. Untuk ini sudah bilasan kedua ini loh. Biasanya saya bilas masih ada pasir, tanah, lumpur, bahkan kadang-kadang ada cacing-cacing kecil itu. Waduh, nggak apa-apa lah, yang penting happy aja lah. Ada yang tanya, itu bisa dijual nggak situ mas? Bisa kalau ada yang mau beli, tapi kan tujuan utamanya bukan untuk dijual. Kita memang tujuannya untuk mengamankan plastik-plastik yang sudah kita gunakan supaya dia tidak mencemari alam ya, tapi diamankan dalam botol plastik juga
supaya nanti eco-brick-nya itu bisa kita buat sesuatu yang bisa kita gunakan di rumah ya. Bisa dibentuk untuk sesuatu yang bermanfaat. Jadi plastiknya terkonsentrasi di rumah, tidak terbuang bebas ke alam kan. Begini dia cara cucinya teman-teman, butuh waktu cukup lama juga ya. Kecil-kecil begini kita harus bersihkan sungguh-sungguh supaya tidak kotor. Satu-satu dibelah. Saset-saset ini sudah tidak berharga di bank sampah kalau tidak salah ya. Oh ya, saya sebenarnya selalu ingat dan selalu berterima kasih sama Mbak Ani, sama Mas Rase, Mas Aang sebagai senior trainer di Global Eco Brick Alliance ya. Karena dari mereka lah saya tahu cara ini untuk mengamankan plastik ya. Memang sudah lama sih perasaan tidak nyaman lihat plastik dibuang dan dibakar, tapi tidak tahu gimana caranya diapakan plastik ini. Akhirnya ketemu dengan mereka. Ada satu link dibagi oleh teman saya, Ibu Veronica. Kita coba buka. Oh, ternyata itu tentang cara mengamankan plastik yang disebut dengan eco brick. Mulailah saya baca-baca, mulai buat waktu itu ya. Saya buat waktu itu, lalu mesti lebih paham lebih jauh ya. Maka saya ikut TOT online-nya. Waktu itu kita masih harus bayar 750 kalau tidak salah. Tapi bisa dipakai Brickcoin yang kita hasilkan dari memvalidasi dan memproduksi plastik dalam bentuk eco-brick ini ya. Nah, itu saya pakai mendaftar Brickcoin yang sudah terkumpul. Dan saya belajar memvalidasi juga meskipun belum ikut TOT-nya ya. Setelah itu ikut TOT ya. Ada berapa kali sih presentasi sosialisasi sama orang-orang muda terutama juga orang tua, tapi sampai hari ini sepertinya baru satu yang ikut buat seperti ini. Padahal dia tidak pernah ikut TOT itu, dia hanya lihat saya yang ikut TOT, yang ikut ikut sosialisasi saya justru tidak buat. Oke, ini banyak. Jadi butuh waktu teman-teman, tidak bisa sekedar ini. Kalau hanya iseng-iseng 1-2 kali itu nggak jadi itu. Ini harus rutin, dia harus rutin tiap hari minimal ada waktu setengah jam ya, untuk kerjakan atau 1 jam ya. Apa 24 jam kurang 1 jam waktu istirahat ya. Ini bisa kita kerjakan untuk mengamankan plastik-plastik, termasuk puntung rokok ya teman-teman. Jangan lupa
Kalau Anda seorang perokok, jangan buang puntung rokoknya, karena itu mengandung plastik. Dan ini adalah plastik ketiga. Oke ya teman-teman, ini banyak sekali. Nah, ini sudah ya. Ini karung ya, karung beras gitu yang sudah tua. Teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini ya. Terima kasih atas dukungannya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua, dan semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.